Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Irfan. Pada video ini kita akan menyelesaikan lab paket tester 11.7.5 mengenai subnetting skenario. Seperti bisa kita lihat di paket tester ini, kita diberikan 4 buah PC, 4 buah switch, dan 2 buah router, serta 1 buah tabel addressing yang masih kosong. Sebagai objektivitasnya, kita diminta untuk merancang skema pengelolaan IP serta menetapkan alamat IP tersebut ke setiap perangkat jaringan dan menverifikasi konektivitasnya. Skenarionya, dalam aktivitas ini kita diberikan alamat jaringan 192.168.100.0/24 ke subnet dan memberikan alamat IP tersebut ke seluruh jaringan pada paket tracer ini, di mana setiap LAN di jaringan membutuhkan sedangkan 25 alamat untuk perangkat akhir atau end device, switch, dan router, serta koneksi antara R1 dan R2 akan membutuhkan alamat IP untuk ke setiap ujung linknya. Dari sini kita bisa menemukan bahwa address space yang diberikan untuk kita adalah 192.168.100.0/24, di mana untuk setiap jaringannya membutuhkan 25 alamat IP. Oke, langsung ke instructionnya. Berdasarkan topologi ini, berapa subnet yang kita butuhkan? Untuk subnet yang kita butuhkan, kita bisa membuat yang pertama 1, di mana 25 tadi, 2, 3, 4. Oke, untuk customer atau end usernya ada 4, serta ada koneksi antara R1 dan R2 yang membutuhkan IP address juga, sehingga kita membutuhkan 5 buah subnet. Oke, jadi jawabannya adalah 5 buah subnet. Untuk A, membutuhkan 5 buah subnet. Dan berapa banyak bit yang harus dipinjamkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, B, kita lihat untuk /24 dulu, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oke, terdapat 32 nggak 0, di mana pada /24 subnetnya sebanyak 1 buah dan alamat IP-nya terdapat 256 dengan hostnya sebanyak 254. Oke. Untuk meminjam berapa banyak yang harus kita pinjam? Bila kita pinjam 1 dari biner ini, bila pinjam 1, maka menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bila pinjam 1, maka menjadi 2 buah subnetnya, di mana subnetnya adalah 2 pangkat 1, dikarenakan ada 1 bit, jadi sebanyak 2 buah. Hostnya sebanyak 2 pangkat 7 sama dengan 128 dikurangin 2, jadi sebanyak 126. Bila pinjam 2, maka jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Subnetnya menjadi 2 pangkat 2, karena ada 2 bilangan 0, menjadi 4 buah. Sedangkan hostnya menjadi 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurangin 2, 62. Dan bila kita pinjam 3, maka menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Maka subnetnya menjadi
2 pangkat 3, yakni 8 buah subnet. Kita punya 8. Hostnya menjadi 2 pangkat 5, yakni 32 dikurangin 2, yaitu 30 host. Oke, dimana kalau pinjam 1 ini dia merupakan /25, karena jadi 25 angka binernya, 25 digit satunya, ini jadi 26, dan ini menjadi 27. Dari sini kita bisa menjawab berapa banyak bit yang harus kita pinjam adalah 3 buah. Karena untuk mensupport topologi ini kita perlu 3 buah agar menjadi 8 buah subnet. Karena kalau kita pinjam 2 hanya 4 buah, ini membutuhkan 5. Pinjam 1, 2, kita membutuhkan 5. Jadi kita butuh 8 buah agar bisa membuat 5 buah subnet. Jadi jawaban yang B adalah 3 buah. Untuk jawaban B, 3 buah bit yang dipinjam. Oke. Selanjutnya, berapa banyak subnet yang bisa dibuat? Nah, dari perhitungannya juga kita bisa menemukan banyak subnet yang bisa dibuatnya, yakni 8 buah. Dari perhitungan yang paling bawah ini, terdapat 3 buah digit 1, sehingga 2 pangkat 3, 8 buah. Dan berapa banyak host per subnetnya? Sama juga 2 pangkat 5 dikurangin 2, yakni banyak host, yakni 30 host. Sama dari perhitungan yang sama juga. Oke. Jadi untuk A, B, C, D sudah terjawab. Selanjutnya E. Kita menghitung nilai biner untuk 5 subnet pertama ya. 5 subnet pertama telah dilakukan untuk Anda. Jadi untuk menghitungnya saya gunakan Excel biar gampang. Karena total sebenarnya ada 8, tapi di sini kita hanya diminta 7, tapi hanya diminta 5. Tapi kita buat 8 juga tidak masalah. Untuk perhitungannya, karena kita meminjam 3 bit, maka sisa bit terakhirnya kita biarkan 0. Nah, ini 0 semua. Kita jadi hanya fokus ke 3 bit paling depan, yang paling besarnya. Pertama ini 000, 001. Selanjutnya adalah 010. Ini ada 011, 100, 101, 110, dan yang terakhir adalah 111. Jadi enter address-nya adalah 3 ini. Kita bold biar jelas. Oke. Karena track ini akan selalu sama karena kita hanya meminjam 3 buah bit saja. Yang dimana 000 ini berarti adalah 0, 0001 adalah 1. Oke, sorry, ini adalah 0, keseluruhannya ada 0. 0010000 adalah untuk 00100 adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, maka 0010 adalah 32, 10 adalah 64, 01100 adalah 32 tambah 64, itu 6, 96. Oke, ini 128. Ini 128 tambah 32, 0. Dan 128 tambah 32, 128 tambah 32, 160. Ini 128 tambah 64 sama dengan 192. Ini 128 tambah 64 tambah 32 sama dengan 224. Oke. Jadi adalah IP pertamanya.
Selanjutnya kita menghitung nilai binernya ya, nilai biner dan desimalnya. Oke, untuk nilai binernya seperti ini. Jadi kita lanjutkan. Iya ini. Dimana kalau calculate nilai binernya ini masih sama seperti yang tadi. Kalau ini 000 maka terakhir ada 0. Oh, untuk new subnet barunya, karena subnet barunya adalah 111000000, kita kan menggunakan 27 ya, dimana ini adalah 1111 dan sisanya ada 0, maka 1110000, maka kita menghitung adalah 0012482163264 yang hasilnya adalah tadi sudah kita hitung 224. Maka untuk subnet masnya adalah 255.255.255.255.224. Oke, sudah terjawab. Selanjutnya kita diminta mengisi tabel subnet yang berisi daftar nilai desimal dari semua subnet yang tersedia, alamat host yang dapat digunakan per Ramadan terakhir, serta alamat broadcastnya atau broadcast addressnya. Ulangi sampai semuanya terisi. Jadi ini keseluruhan subnet yang bisa digunakan pada /27 ini. Kalau kita isi masih kosong. Oke. Jadi dari informasi ini kita bisa didapatkan yang pertama adalah 032, 0, yang kedua 32, selanjutnya 64, selanjutnya 96, 18, 160, 224. Maka kita bisa diisikan di tabelnya adalah 192 untuk subnet addressnya, 168, 100, 0, di bawahnya 192, 168, 132. Kita lanjutkan 192, 168, 164. Kita lanjutkan lagi 192, 168, 100. Berapa tadi lanjutannya? 96, 96, 192, 168, 100, 128, 192, 168, 100, 160, 192, 168, 100, 224, 192, 192 nya kelewat, 192, dan yang terakhir adalah 192, 168, 100, 224. Jadi pada network /27 ini kita dapat memiliki 8 buah subnet. Seperti yang tadi dihitung, terdapat 8 buah subnet ya. Dan kenapa host itu dikurangin 2? Karena yang pertama digunakan untuk subnet address dan yang terakhir digunakan untuk broadcast address. Dengan broadcast addressnya bisa kita isi dari ini ada yang terakhir 31, ini 64 berarti ini 63, ini 96 berarti ini 95, 128 kurang 1, 127, ininya adalah 159, dari 160 sampai 191, ini 192 sampai 223, dan yang penutup adalah sampai 255. Oke. Nah, untuk first address-nya inilah yang bisa digunakan oleh host. Jadi itulah alasannya kenapa ketika kita menghitung host itu pasti dikurangin 2. Karena subnet yang pertama, IP pertamanya udah digunakan subnet address, dan IP terakhirnya digunakan broadcast address. Dan ini adalah sisanya, dimana ini dari 192, 168, 101, ini sampai 192, 168, 130. Kita ini isi ke bawah aja.
ini 33, ini 65. Oke, sorry, 33 sampai 64 untuk subnet atau blok yang pertama sampai 62. Ini dari 65 sampai dengan 94. Dari 96 berarti 97 sampai dengan 127 kurang 1 126. Ini 128 berarti 129 sampai dengan 159 kurang 1 158. Ini 160 berarti 161 sampai dengan 191 190. Ini 192 berarti ini 193 sampai dengan 223 berarti 222, dan ini yang terakhir adalah 224 berarti 225 sampai dengan 254. Bisa kita perhatikan pada pola ini, kalau subnet address itu pasti selalu bernilai genap dan broadcast address itu selalu bernilai ganjil. Begitu sebaliknya, untuk first host address itu pasti ganjil dan last usable host address itu pasti genap. Dan inilah yang bisa kita digunakan sebagai host. Broadcast dan subnet itu tidak bisa digunakan, itulah alasannya kenapa dikurangin 2. Instruksi selanjutnya, kita akan menetapkan subnet yang sudah kita buat ini ke dalam jaringan pada topologi, di mana kita diminta untuk menetapkan subnet pertama ke LAN yang terhubung ke interface Giga Ethernet 00. Giga Ethernet 00 berarti kita tulis di sini, ini adalah subnet pertama atau subnet 0 ya. Berarti yang ini kita pakai, kita warna hijau. Selanjutnya kita assign subnet ke 1 untuk Giga Interface 01. 01 berarti ke 25. Kita tulis di sini subnet 1. Subnet 1 kita gunakan. Selanjutnya subnet 2 ke R2 Giga Ethernet 00 pada R2. Ini adalah R2, kita tulis di sini subnet kedua. Selanjutnya kita gunakan subnet ketiga untuk interface Giga Ethernet 01 pada R2. Berarti ini subnet ketiga. Oke, kita gunakan. Dan yang terakhir, kita gunakan subnet keempat untuk membuat one link path di antara R1 dan R2. Berarti ini kita gunakan subnet keempat. Oke, jadi tugas kita sudah terassign semua, tinggal kita mengisi addressing tabelnya ya. Addressing tabel yang pertama ini harus kita isi. Dimana petunjuknya adalah yang pertama menetapkan alamat IP pertama yang dapat digunakan di setiap subnet ke R1. Selanjutnya, tetapkan alamat IP pertama yang dapat digunakan di setiap subnet ke R2. Dan alamat IP terakhir yang dapat digunakan di WAN. Yang bagian selanjutnya adalah tetapkan alamat IP kedua yang dapat digunakan di subnet yang terpasang ke switch. Dan yang terakhir adalah tetapkan alamat IP terakhir yang dapat digunakan ke PC ke setiap subnetnya. Oke, berarti sekarang tugas kita adalah mengisi tabel kosong ini. Untuk mengisinya kita kembali ke kita buat, mungkin saya sedikit diperpanjang, biar kita punya gambaran isinya. Petunjuknya adalah untuk R1 itu harus first address. R1 itu first address, saat ini 192, 168, 101.
Untuk ke arah dari R1 ke arah subnet satunya ini kita 192, 168, 133. Oke. Yang ke arah subnet 4-nya adalah kita gunakan, kita lewat dulu itu. Untuk R2-nya kita pakai 192, 168, 165. Subnet ketiga atau subnet 2. Sekarang yang ininya adalah dari R2 ke arah subnet 3, kita gunakan yang ini. Berarti 192, 168, 197. Oke, di mana netmasknya yang kita gunakan adalah netmask untuk /27. Yang ini 224 tadi. 255, 255, 224. Jadi subnet masknya ada 255, 255, 255, 224. Sama semua. Oke. Nah itu untuk S1-nya kita untuk switch-nya kita gunakan second usable address. Kalau kita bilang second berarti ini kita butuh kedua ya. Untuk switch-nya berarti yang ini 192 S1 yang di atas subnet 0 192, 168, 100 karena satu udah dipakai ini 2. Oke, untuk S2 yang bawahnya karena dia di subnet 1, maka kita masukkan 192, 168, 134. Lanjutannya untuk S3 kita gunakan subnet 2 yaitu 192, 168, 166. Dan untuk S4 kita gunakan address keduanya adalah 192, 168, 198. Oke. Dan untuk PC gunakan last usable atau yang paling bontot terpaling akhir itu 192, 168, 130. Untuk PC 1 30, untuk PC 2-nya 192, 168, 100. Kita lihat di sini subnet 2-nya yang paling akhir adalah 62. Dan ini kita gunakan 192, 168, 194. Nah, ini adalah 192, 168, 100, 126. Oke, masih ada 2 lagi yang kosong. Untuk ini kita gunakan first usable address untuk one link-nya ya. Jadi untuk one link-nya dari R1 ke R4 kita gunakan subnet keempat yakni sebagai berikut. Di mana yang R1-nya kita gunakan subnet IP pertama, yang R2-nya kita gunakan IP terakhir yakni 192, 168, 100, 129 yang IP pertamanya. Untuk R2-nya 192, 168, 100, 158 IP terakhirnya. Oke. Untuk netmasknya sama semua menggunakan 224. Oke. Sedangkan untuk gateway-nya, router itu tidak membutuhkan gateway, jadi kita tulis NA saja. NA. Sedangkan untuk S1 karena dia di subnet 1, dia akan menjadikan G00 untuk R1 sebagai gateway-nya. Berarti gateway untuk S1 adalah 192, 168, 101. Untuk PC juga sama, dia di 11. Untuk S2 dia ada di subnet 1, dia akan menjadikan interface G01CR1 menjadi gateway-nya. Berarti 133 menjadi gateway-nya, begitu juga si PC-nya dan juga subnet 2 dan 3 yaitu untuk PC atau untuk LAN 3 dan LAN 4. Itu kita gunakan 65 untuk LAN 3, 65 LAN 3.
dan LAN 4 untuk LAN 4 untuk dan G01R2 untuk LAN 4. Oke, tabel sudah terisi sekarang. Tabelnya sudah terisi semua. Tugas kita selanjutnya setelah membuat isi tabel ini, kita akan mengkonfigurasikan alamat IP ini ke dalam konfigurasi perangkat device-nya ya. Namun, sebagian besar pengalamatan IP pada perangkat ini sudah dikonfigurasi ternyata. Jadi kita tidak mengkonfigurasi keseluruhan, hanya beberapa saja ya. Dan di topologi ini dia menggunakan IP protokol IGRP ya. Jadi kita hanya cukup mengkonfigurasi R1 dan R2 saja. Yang kita konfigurasi itu cukup bagian R1. Kita konfigurasi ke R1. Seperti biasa. Ini user privilege, kita masuk dulu ke ini user mode, kita masuk ke privilege mode dulu, enable, masuk ke mode configure terminal. Kita masuk ke interface, kita diminta untuk mengkonfigur LAN-nya ya dan gateway-nya. Berarti kita masuk interface ke arah LAN-nya itu G00 dulu, G00, interface G00, yakni alamat IP-nya IP address yang telah kita buat. Untuk G00 adalah 192, 168, 101, masih ada 255, 255, 255, 224. Oke, seperti biasa no shutdown untuk menghidupkan interface. Selanjutnya kita masuk ke interface selanjutnya G02. Interface G01 tadi G00. G0 untuk ke arah subnet atau LAN 1. Sekarang interface G01 untuk ke arah LAN 2. Ini kita masukin IP address-nya 192, 168, 100. Di sini kita punya 33. Dengan masnya ada 255, 255, 255, 224. No shutdown. Oke, untuk tugas R1 beres. Copy, run, startup. Selanjutnya kita diminta mengkonfigurasi IP pada S3. Masuk dulu ke mode privilege, enable, masuk ke mode configure. Masuk ke interface-nya, interface VLAN 1. Untuk S3 kita punya IP 66, IP address 192, 168, 100, 66 dengan masnya 255, 255, 255, 224. No shutdown. Exit. Dan jangan lupa kita juga konfigurasi gateway-nya. IP default gateway-nya adalah ke arah IP S3, berarti gateway-nya ke interface G00 untuk R2. Yaitu interface G00 untuk R2 adalah 100.65. Maka kita gateway-nya adalah 192, 168, 165. Oke. Exit, copy, run, start. Dan terakhir kita adalah konfigurasi PC4. PC4 LAN 4 dimana gateway-nya untuk PC4 kita punya IP 126 desktop, IP-nya 192, 168, 100, 126, masnya 255, 255, 255, 224, dan gateway-nya ke arah R2 dengan interface G01 yakni 97, 192, 168, 100,
97. Oke, semua sudah konfigurasi. Sekarang kita verifikasi. Dari misalnya kita harus bisa men-ping ke seluruhnya. Kita cek aja dari PC1. Oh, tidak bisa dibuka. Oh, tidak bisa. Yang bisa cuma PC4 ya. Dari PC4 kita coba ping ke seluruh IP host saja. Ping 192.168.130. Oke, bisa ke PC1 bisa. Coba ke PC 262. Bisa, dan ke PC 394. Oke, berarti connectivity sudah berhasil. Kalau koneksi end to end-nya sudah berhasil, maka pasti di dalamnya juga sudah bisa. Oke, kalau begitu configuration sudah 100%, kita cek result, sudah. Congratulations. Untuk lab ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.